Halo, saya Ruslan Guliling. Sebagai sesama guru, saya yakin kita semua punya cerita dan perjuangan masing-masing di ruang kelas. Nah, hari ini saya mau sedikit berbagi cerita, sebuah refleksi pribadi dari modul yang benar-benar mengubah cara saya memandang profesi kita. Judulnya Menjadi Guru Belajar, dan ini tentang bagaimana kita bisa terus tumbuh, bahkan saat rasanya tantangan itu ada di mana-mana. Bapak dan Ibu, jujur aja ya, pernah nggak sih kita berdiri di depan kelas, melihat murid-murid kita, tapi rasanya kok mereka nggak di sana? Tatapannya kosong, kurang semangat, pokoknya kurang terlibat gitu. Saya sering banget mengalami ini. Metode mengajar yang dulu saya pikir paling jitu, kok ya makin kesini makin terasa tumpul. Rasanya ada yang nggak pas, tapi apa ya? Nah, kegelisahan itulah yang akhirnya memicu satu pertanyaan besar di kepala saya. Pertanyaan yang mungkin juga sering mampir di benak Bapak dan Ibu. Sebenarnya, apa sih yang perlu saya perbaiki? Apa metodenya yang udah ketinggalan zaman? Atau jangan-jangan yang perlu dibenahi itu bukan cuma soal teknis, tapi cara saya memandang proses mengajar itu sendiri. Di tengah semua pertanyaan itu, saya bertemu dengan modul Menjadi Guru Belajar. Ini rasanya kayak nemuin tombol pause di tengah rutinitas yang serba cepat. Modul ini seolah-olah mengajak saya, oke Ruslan, berhenti dulu sebentar. Yuk kita ngaca, kita lihat lagi lebih dalam, apa sih peran kita sebagai pendidik? Dan disitulah lampunya seakan-akan menyala terang. Saya jadi paham, ternyata belajar bagi seorang guru itu bukan sekedar ikut pelatihan buat dapat sertifikat. Bukan. Ini adalah sebuah proses yang sadar. Proses di mana kita secara aktif mengevaluasi diri, mencoba memahami apa sih yang sebenarnya dibutuhkan murid-murid kita, dan yang paling penting, punya keberanian untuk berubah. Itu kuncinya. Jadi, ini soal pergeseran paradigma total. Dari yang tadinya mungkin kita terjebak dengan kebiasaan lama, metode yang mungkin udah nggak relevan lagi, kita beralih ke pendekatan baru. Pendekatan yang jauh lebih adaptif, lebih relevan, dan yang paling utama, benar-benar berpihak pada murid. Fokusnya bukan lagi saya mau mengajar apa, tapi murid saya butuh belajar bagaimana. Proses belajar ini jujur memberikan saya makna baru sebagai seorang pendidik. Dari sini, saya menemukan ada 4 pilar penguatan yang sekarang jadi semacam kompas dalam setiap langkah saya mengajar. Yuk, kita lihat satu-satu. Langkah-langkahnya itu sederhana, tapi ngena banget. Pertama, refleksi yang jujur dan terbuka. Akui saja mana yang berhasil, mana yang tidak. Kedua, pilih strategi yang memang sesuai dengan murid kita, bukan yang paling gampang buat kita. Ketiga, coba deh langkah-langkah kecil dulu, nggak usah muluk-muluk, yang penting berdampak. Dan yang keempat, ini penting banget, kuatkan kolaborasi. Ngobrol sama rekan guru, saling berbagi. Ingat, kita ini satu tim. Akhirnya, semua ini membawa saya pada sebuah identitas baru. Kini, saya bangga menyebut diri saya seorang guru belajar. Ini bukan cuma sebutan ya, ini adalah sebuah komitmen. Menjadi sosok guru yang nggak pernah berhenti tumbuh, yang selalu terbuka sama perubahan, dan yang sadar kalau belajar itu ya seumur hidup. Karena cuma dengan cara inilah kita bisa menciptakan pembelajaran yang benar-benar punya makna. Tadi itu adalah potongan perjalanan refleksi saya. Tapi saya yakin semangat untuk terus belajar ini bukan cuma milik saya, tapi milik kita semua. Jadi, izinkan saya menutup sesi berbagi ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda semua, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Siapkah Anda untuk memulai perjalanan menjadi seorang guru belajar?